Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kita akan belajar tentang sumber daya untuk usaha makanan internasional, kontinental, dan oriental dari bahan pangan nabati dan hewani. Masih bersama saya dengan Ibu Anggraheni Niryasari. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini 3.1 Memahami perencanaan usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani meliputi ide dan peluang usaha. 4.1 Membuat perencanaan usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Tujuan pembelajaran pada video pembelajaran hari ini adalah diharapkan peserta didik mengetahui dan memahami sumber daya untuk usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani. Suatu produksi itu dia tidak akan berjalan tanpa adanya faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi itu adalah setiap benda atau jasa yang digunakan untuk menciptakan, menghasilkan, atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Faktor-faktor produksi sendiri itu merupakan sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi itu dia dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah faktor produksi alam, yang kedua faktor produksi tenaga kerja, 3 modal, dan yang keempat kewirausahaan. Keempat faktor tersebut itu dia dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu faktor produksi asli yang terdiri atas faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, dan yang kedua faktor produksi turunan, terdiri atas faktor produksi modal dan faktor produksi kewirausahaan. Yang pertama kali akan kita bahas adalah faktor produksi alam. Faktor produksi alam itu adalah faktor produksi yang segala sesuatu tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan manusia untuk melaksanakan produksi. Faktor produksi alam yang digunakan untuk usaha makanan internasional itu yang pertama adalah air. Air ini dapat digunakan untuk mencuci alat, bahan makanan, memasak, dan minum. Yang kedua adalah tanah. Tanah ini dia dapat digunakan sebagai lokasi untuk usaha. Yang ketiga adalah iklim dan udara. Iklim dan udara ini dia sangat berpengaruh pada usaha makanan. Misalnya untuk dari daerah dingin, buatlah makanan yang dapat menghangatkan tubuh. Yang keempat adalah tumbuh-tumbuhan dan hewan. Mereka adalah merupakan faktor produksi utama dalam usaha makanan internasional. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan makanan internasional. Selain itu, hewan juga dapat digunakan untuk mengangkut bahan makanan. Faktor produksi yang kedua adalah tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja itu adalah segala kemampuan yang dimiliki oleh manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi.
Faktor produksi tenaga kerja yang digunakan pada usaha makanan internasional yang pertama adalah tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani itu adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kekuatan fisik berupa keterampilan dan tenaga kerja pelaksana. 2. Tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani itu adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan intelektualnya dalam melakukan aktivitas. Contohnya adalah manajer pemasaran. Tenaga kerja jasmani ini dia dibedakan berdasarkan pendidikan dan latihan yang dimiliki tenaga kerja. Dalam hal ini dia dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus sebelum dia memasuki dunia kerja. Misalnya chef atau ahli masak. Yang kedua itu adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja. Misalnya tukang masak. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga ini adalah tenaga kerja yang dia tidak memerlukan pendidikan dan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja. Contohnya tukang sapu dan pesuruh. Faktor produksi yang ketiga itu adalah faktor produksi modal. Modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Kata modal banyak digunakan dalam bisnis. Suatu bisnis pasti membutuhkan modal untuk menjalankannya. Misalnya ketika Anda ingin membuka usaha jualan makanan spaghetti. Yang pertama Anda membutuhkan modal. Modal itu bisa berupa uang atau barang-barang untuk memulainya. Yang kedua itu adalah barang-barang yang memiliki nilai jual. Seperti alat masak, meja, bangku, dan lain sebagainya. Yang ketiga, barang yang dijual untuk mendapatkan uang sebagai modal. Nantinya uang tersebut itu akan digunakan untuk keperluan usaha. Manfaat modal bagi perusahaan. Manfaat modal bagi perusahaan yang pertama, sewa tempat. Nah, untuk membayar uang sewa tempat, baik itu ruko atau gedung, dibutuhkan modal. Nantinya tempat ini akan digunakan untuk usaha yang akan menghasilkan keuntungan. Yang kedua, untuk membeli bahan produksi. Dari mana bahan produksi itu bisa dibeli kalau tidak dari modal? Oleh sebab itu, manfaat dari modal sangat terasa untuk membeli bahan produksi. Yang ketiga, modal itu digunakan untuk gaji karyawan. Pada awal menjalankan usaha, modal juga digunakan untuk menggaji karyawan. Jika usaha sudah maju, maka keuntungan dari usaha tersebutlah yang digunakan untuk menggaji karyawan. Yang keempat, sebagai simpanan. Modal juga digunakan sebagai simpanan dalam usaha, karena tidak semua modal dialokasikan untuk keperluan usaha. Singkat kata, simpanan ini bisa digunakan juga sebagai dana darurat. Faktor produksi yang keempat adalah kewirausahaan. Kewirausahaan adalah segala hal yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Setiap kegiatan produksi, terutama produksi dalam skala besar,
tidak bisa berjalan dengan baik bila tidak ada orang yang mengelola kegiatan tersebut. Pada dasarnya, wirausaha itu adalah orang yang mampu mengorganisasikan dan mengkombinasikan antara faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal. Hal ini diperlukan agar diperoleh hasil produksi yang diinginkan. Bentuk-bentuk badan usaha. Wirausaha bisa diartikan sebagai orang yang mampu melihat peluang, selalu mengejar dan memanfaatkan peluang dengan cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa dalam rangka mencari laba. Usaha yang dijalankan, wirausaha ini memiliki bentuk-bentuk badan usaha. Ditinjau dari segi hukum, bentuk-bentuk badan usaha terdiri atas yang pertama, badan usaha perseorangan, firma, CV, atau keduanya merupakan usaha persekutuan. Yang keempat, PT atau perseroan terbatas. Pada umumnya, bentuk badan usaha perseorangan, firma, dan CV umumnya pemilik usahanya atau pemilik modalnya dia merangkap sebagai pengelola usaha. Mereka merupakan wirausaha yang sekaligus merupakan pemilik modal dari usaha tersebut. Pada PT, usaha dimiliki atau dimodali oleh para pemegang saham. Saat mengelola usaha, para pemegang saham harus mencari dan mengangkat wirausaha yang profesional, handal, dan berwawasan luas sebagai direksi yang akan mengelola usaha mereka. Antar PT sering terjadi perebutan wirausaha untuk dijadikan direksi. Tidak jarang suatu PT membajak direksi PT yang lain dengan cara memberikan iming-iming gaji, fasilitas, dan kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang diperoleh di PT sebelumnya. Para wirausaha tersebut diperebutkan layaknya barang dagangan yang mahal dan langka. Setiap tahun diadakan penobatan wirausahawan terbaik. Para wirausaha yang menduduki posisi puncak atau pimpinan yang biasa disebut sebagai istilah CEO yang memiliki prestasi bagus dapat memiliki peluang meraih gelar CEO terbaik. Nah, unsur-unsur laba wirausaha. Laba yang diterima wirausaha sesungguhnya mengandung beberapa unsur, yaitu upah wirausaha. Upah wirausaha itu adalah upah yang diterima wirausaha sebagai imbalan karena telah mengorganisasikan dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi menjadi barang dan jasa. 2. Modal. Bunga modal adalah imbalan yang diterima wirausaha karena dia telah menanamkan modalnya dalam perusahaan. 3. Sewa tanah. Sewa tanah yang diterima itu adalah sewa yang diterima oleh wirausaha karena telah menyediakan tanah miliknya sebagai tempat produksi. 4. Premi resiko. Premi resiko adalah imbalan yang diterima wirausaha karena telah menanggung resiko dalam menjalankan perusahaan, di antaranya menanggung resiko kerugian. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih karena Anda telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.